Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabarnya? Semoga Mams semua diberikan kelapangan hati, kemudahan rezeki, dan selalu bahagia ya Mams. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua bikin pempek dan tekwan ya Mams. Bahan-bahan yang aku punya ini ada ikan kakap super ya, aku pakai 500 gram. Terus ini ada air es 400 ml ya Mams. Lanjut aku punya 1 butir telur. Ini nanti dipakai semua ya, kuning dan putihnya. Kemudian secukupnya penyedap, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini ada 400 gram sagu tani ya, aku pakai mereknya sagu tani. Nah, ini bahan-bahannya Mams, mudah banget, simple banget, dan kalian pasti bisa bikinnya di rumah. Oke? Langsung kita mau siapin juga. Ini ada air di panci Mam, aku udah hidupin. Nanti sambil kita ngadon pempek dan tekwannya, kita udah siapin juga air untuk rebusannya. Nah, ini udah aku siapin ya. Kita biarkan dulu. Lanjut kita mau segera eksekusi cara bikin pempek dan tekwan ya. Pertama-tama air es 400 ml ini aku bagi dua dulu Mams. Sebagiannya aku taruh di adonan ikan giling ya, sebagiannya lagi aku biarkan. Nanti ini airnya aku mau campurin dengan bumbu-bumbu halusnya. Itu ada garam 1 sendok makan, terus gula pasir 1 sendok makan, dan penyedap secukupnya. Untuk yang nggak mau pakai penyedap itu optional ya Mams, boleh di skip aja. Nah, ini aku mau campur dalam satu wadah kayak gini. Itu gunanya biar nanti saat kita ngadon pempek itu semua bumbu ini tercampur merata ya. Takutnya kalau kita campurin satu persatu itu ada bagian dari adonannya yang nggak kemasuk dalam bumbu gitu ya. Takutnya ada bagian dari pempeknya yang nggak kerasa garamnya, nggak kerasa enaknya gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini, kita udah memastikan bahwa semuanya itu udah kecampur merata. Nah, gini Mams. Terus ada pertanyaan lagi, misal kalau teman-teman itu nggak punya air es ya, jadi nggak apa-apa kalau nggak ada air es. Guna air es itu biar adonan pempeknya nanti itu lebih menyatu lagi gitu ya. Nah, jadi tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, boleh air biasa ya, tapi jangan air panas Mam. Oke, kita lanjut ke adonan tadi. Ikan giling dengan setengah air yang udah kita masukin. Terus kita tambahkan 1 butir telur. Nah, ini aku tambahkan lagi Mams, tambahan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, ini gunanya biar nanti pempeknya lembut ya, jadi nggak keras kalau digigit. Nah, gitu, tambahin minyak sedikit. Oke, ini aku pakai mixer Mams. Untuk yang nggak punya mixer nggak apa-apa, pakai tangan aja, boleh diulen ya, pastikan tangannya bersih. Tapi kini kalau aku mau biar lebih ringkas, aku pakai mixer aja Mams. Ini aku mau mix air, terus minyak sama telur ya. Ini yang di mix duluan. Nah, jadi biar rata, pastikan semuanya tercampur. Ini aku geser-geser nih baskomnya. Jadi kalau cara untuk ngadon pempek itu baskomnya aja yang digeser Mam. Jadi tangan kanannya kita mixer, baskomnya tangan kiri kita geser-geser kayak gini. Nah, itu cara buat ngadonnya ya. Nah, ini pastikan aja semuanya merata. Oh ya, BTW aku mau ngucapin makasih banget yang udah subscribe channel aku Mams. Dan yang belum subscribe, mohon like, komen, dan subscribe-nya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat ya. Jangan lupa Mams, makasih ya sebelumnya. Oke, kita lanjut ke adonan pempeknya. Jadi kita udah selesai nge-mixer, kita mau campur lagi adonan basah yang lain ya, yang udah bercampur dengan gula, garam, dan penyedap. Nah, ini kita campurin ke adonan. Kita pastiin semuanya udah masuk ke dalam adonan ya Mams. Tuh, ini masih ada sisa sedikit yang belum larut, nggak apa-apa, nanti kita larutin pakai mixer. Nah, ini kalau udah dicampur dengan garam dan penyedap dan gula ini, ngemixernya jangan lama-lama ya Mams. Jadi nanti kan adonannya berubah menjadi sedikit lebih mengental. Nih kayak gini nih. Sebentar aja kita nge-mix itu udah langsung mengental ya Mams. Jadi itu jangan lama-lama, karena kalau kelamaan nanti pempeknya itu bakal keras Mam.
ya, jangan kelamaan. Jadi kita udah pastikan dia mengental, itu udah cukup dan kita boleh matiin mixernya. Nah, caranya masih sama ya Mams, tangan kiri kita ikut menggeser-geser baskomnya ya. Seperti itu cara ngadon pempek ya Mams, supaya nanti pempeknya nggak keras, oke? Oke, setelah dirasa cukup, ini aku mau lepas dulu mixernya. Aku mau lanjut ngeratain pakai spatula kayak gini. Ini aku mau make sure aja supaya semuanya udah tercampur rata. Dan ini aku nggak ngadonnya kayak ngadon kue ya Mams, kayak ngadon roti enggak ya. Jadi cuman cukup kayak gini aja. Jadi pastikan kalau udah bercampur dengan garam, gula dan penyedap tadi, itu kita udah nggak perlu ngaduk yang sampai merata banget, cukup diaduk tipis-tipis aja kayak gini. Nah, sekarang masuk ke tahap tepung tapiokanya. Tadi tepung tapiokanya 400 gram ya Mam. Nah, masukkan sagunya sedikit demi sedikit. Nah, jadi kayak gini. Masukin sedikit demi sedikit. Nah, pastikan nanti kita ngaduknya kayak gini, Mams. Nah, tuh, kita tarik, masukin. Kita tarik, masukin. Tarik lagi, masukin. Nah, inget ya, yang digeser itu baskomnya ya Mams. Jadi kayak gini aja caranya, nggak usah yang keras-keras banget, cukup dia sampai kecampur aja, pelan-pelan aja Mams. Karena kalau kita terlalu ngaduknya sampai yang kuat banget, ini takutnya pempeknya bakal keras ya. Jadi kalian cukup ikutin cara yang aku kasih ini, insya Allah bakal berhasil, pempeknya nggak keras, dan insya Allah jadi Mams nih kayak gini nih. Nah, kita mau tambah lagi. Ini aku masukinnya sedikit-sedikit, jadi biar dia merata ya. Untuk pertanyaan yang mau tanya kalau ada nggak pakai sagu merek lain, itu boleh aja Mams, tergantung selera. Tapi kalau aku prefer pakai sagu tani, karena sagu tani itu bikin pempek kita itu putih ya. Jadi lebih putih itu pakai sagu tani. Kalau merek lain aku prefer nggak pakai ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada, ya udah pakai yang itu aja yang ada di rumah gitu ya. Namanya kita mau belajar biar kalian tahu juga gimana bedanya. Cuman kalau aku pakai sagu tani. Nah, buat yang mau nge-mix pakai tangan itu juga boleh ya Mams, tapi ya itu tadi caranya kayak gini. Dan aku prefernya pakai spatula aja atau enggak sendok kayu ya, supaya enggak bercampur antara tangan dan adonan. Jadi takutnya itu pempeknya keras, itu aja Mams. Oke, nah ini udah selesai ya pencampuran sagu taninya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini udah nggak ada sagu-sagu yang lengket lagi kayak tadi. Jadi ini udah mulus ya tanpa sagu yang ada di pinggir-pinggir. Nah, berarti ini ngaduknya yang tadi udah beres. Nah, ini penampakan adonannya. Adonannya lembut, mudah dibentuk, tapi nggak yang banyak banget gitu, kebanyakan air enggak. Nah, ini panci tadi kita campur minyak sedikit ya Mam, supaya nanti adonannya tuh nggak lengket di panci. Nah, ini juga aku mau siapin sagu ini untuk tempelan di tangan supaya nanti pas kita ngadon tuh nggak lengket. Nah, ini aku mau bagi dua adonannya, setengahnya untuk tekwan, setengahnya lagi aku mau buat pempek lenjer Mam. Nah, jadi enaknya itu masakan Palembang ini dalam satu adonan kita langsung bisa bikin dua menu ya. Jadi ini aku mau kasih tahu teman-teman semua langsung caranya kayak apa ya. Nah, ini aku mau buat pentul tekwannya dulu. Jadi ini tinggal diambil aja, dicubit adonannya seperti ini ya Mams. Terus kalau mau dirapiin boleh nih dibentuk-bentuk kayak gini. Tapi kalau memang mau bentuknya asal juga nggak apa-apa, karena tekwan itu identik dengan bentuknya yang agak asal aja gitu ya. Jadi sekedar dicubit terus masukin dalam rebusan, cubit masukin dalam rebusan. Nanti kalau udah matang tinggal diangkat aja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman biar cepat langsung aja gitu cubit masukin ke rebusan ya. Nah, ini aku mau kasih lihat aja adonannya lebih dekat supaya teman-teman bisa tahu ya. Nah, ini beberapa tekwan yang udah mengapung ya, udah mengapung di air. Nah, ini berarti tekwannya itu udah matang dan siap untuk diangkat. Nah, Mams, nanti aku mau selesaikan dulu semuanya ya.
Oke, ini pancinya udah penuh sama adonan tekwan yang udah mengambang kayak gini. Nah, ini udah bisa kita tiriskan ya, Mams, karena dia udah mateng. Masya Allah, ini wanginya itu sedap banget, Mams, gitu ya. Belum dipakein bumbu kuah aja, ini wanginya udah semerbak kemana-mana ya, Mams. Tuh, menul-menul kayak gini, Masya Allah. Alhamdulillah bisa buat stok anak-anak, bisa buat sarapan di rumah. Jadi kalau wong Palembang, Mams, sarapannya tuh tekwan gitu ya. Pakai cabe pedes-pedes gitu ya. Mantep banget, Mams. Oke, tinggalin dulu tekwannya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke adonan yang sebelahnya, Mams. Ini aku mau buat pempek lenjer. Jadi aku mau kasih lihat contoh cara bikin pempek lenjer ya. Ini pertama aku siapin talenan dulu. Talenannya udah aku kasih sama sagu ya. Dilapisin sagu, terus ambil aja secukupnya adonan ikan yang tadi ya. Terus ini kita campurin sama sagu tangan kita supaya nggak lengket ya, Mams. Terus ya udah tinggal kita bentuk aja, bentuk memanjang gitu kayak lenjer. Nah, tinggal kita balur-balur kayak gini di talenan supaya dia halus merata kayak gini, Mams. Mohon maaf sebenarnya aku belum terlalu ahli ya dalam membentuk adonan lenjer, tapi insya Allah ini kalau soal rasa pasti enak banget. Jadi kalau teman-teman ikutin step by step cara yang aku kasih tahu ini, pasti berhasil bikinnya sendiri di rumah. Lumayan banget, Mam, setengah kilo ikan ya, maksudnya setengah kilo ikan bisa dibikin cemilan kayak gini buat stok di rumah, sekeluarga serumah bisa makan sama-sama. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini ya, Mams. Ini aku ukur kira-kira aja takarannya. Jadi kalau kalian mau buat jualan itu prefer kalian timbang banget ya. Ukuran lenjernya tuh kalian timbang banget supaya nanti hasilnya nanti bagus ya. Bagus merata gitu. Nah, ini tapi aku kasih sampel aja buat teman-teman. Nah, udah kita bentuk langsung kita cemplungin lagi ke dalam air rebusan yang udah kita siapin tadi. Nah, nanti kita tinggal nunggu dia mengembang kayak gini. Nah, berarti dia udah mateng, guys. Oh ya, sekedar info bahwa adonan pempek yang tadi itu bisa dibuat jenis pempek yang lain juga loh, Mams. Pempek lenjer, pempek telur, nanti kita kasih telur aja gitu ya. Sama pempek kecil-kecil bisa juga. Nah, ini karena aku buatnya pempek lenjer jadi bentuknya kayak gini. Nanti kalau pas digoreng tinggal kita potong-potong. Nah, ini udah selesai semua, Mams, aku kerjain. Mohon maaf ini bentuknya agak nggak rata ya. Tapi soal rasa insya Allah ini pasti juara, Mams. Enak banget beneran deh. Nah, ini tekwannya juga udah jadi. Nah, ini ada bagian yang sedikit lengket tadi di panci, Mams. Mohon maaf ya bentuknya kayak jadi abstrak kayak gini. Oke, kita coba dulu dipotong ya, Mams. Pempeknya ini kira-kira matang sampai ke dalam nggak ya? Tujuannya ini mau make sure aja, mau kasih tahu ke teman-teman juga supaya ini benar-benar pempeknya itu matang sampai ke dalam. Nah, nanti aku mau coba potong sekali lagi ya. Nah, kayak gini, Mam. Jadi kalau contoh pempek yang udah matang, dia nggak ada bekas tepung-tepungnya gitu di dalam. Jadi udah kayak gini aja gitu, warnanya sama. Nah, ini berarti pempeknya udah matang sampai ke dalam. Nah, nanti tinggal digoreng aja. Nah, ini aku lagi coba makan pakai cuko. Ini juga aku buat sendiri, Mams. Nanti aku share deh cara bikin cuko ya. Sekalian mau share juga cara bikin kuah tekwan ya. Nanti di next video ya, Mams. Doakan ya. Semoga nanti bisa bikin video selanjutnya buat teman-teman semua. Dan Masya Allah ini pempeknya belum aku goreng ya, Mams. Aku belum goreng, jadi pempek rebus aja nih aku coba makan. Tapi rasanya udah seenak itu. Alhamdulillah udah jadi. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Mams. Makasih sebelumnya. Sampai jumpa di next video, Mams. Assalamualaikum.